Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Mailangkai dan di sini saya akan menjelaskan pada bagian lab 1. Kita masuk pada lab 1, pada part 1. Di sini kita disuruh untuk menginstal Wireshark, tapi karena di sini kita sudah install, kita next. Masuk pada step 2, capture DNS traffic. Di sini kita klik pada menu start, search for Wireshark. Di sini kita double klik pada bagian yang ada interface trafficnya. Selanjutnya di sini kita disuruh buka command prompt. Kita masukkan ini ke dalam command prompt. Baik, sudah successful, kita lanjut. Ini kita masukkan NX lookup. Terus kita masukkan domain name www.cisco.com. Oke. Kita exit. Selanjutnya untuk Wireshark-nya kita stop capture paket. Kita lanjut ke part 2. Di sini untuk filter box-nya kita masukkan ini. Selanjutnya kita cari standar query 0x0002 a www.cisco.com. Ini kita double klik. Selanjutnya kita minta untuk expand pada bagian Ethernet 2 untuk melihat detailnya. Ethernet 2. Nah, di sini ada pertanyaan. What are the source and destination MAC address? Which network interface are the MAC address associated with? Nah, di sini source MAC address merupakan alamat MAC dari komputer laptop saya yang digunakan untuk mengirim permintaan DNS. Sedangkan destination MAC address merupakan alamat MAC dari router atau gateway jaringan yang menerima dan meneruskan permintaan tersebut. Ini source-nya dan ini untuk destination-nya. Kita lanjut, kita expand pada Internet Protocol versi 4. Tapi sayangnya di sini tidak ada versi 4 karena di sini menggunakan versi 6. Di sini juga ada pertanyaan, what are the source and destination IP address? Which network interface are these IP addresses associated with?
Source IP address adalah alamat IP milik komputer saya. Sama seperti tadi, sedangkan destination IP address adalah alamat IP milik DNS server atau router yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Ini untuk source address dan ini untuk destination. Selanjutnya kita expand pada bagian user datagram protocol. Untuk user datagram protokolnya, di sini ada pertanyaan lagi. What are the source and destination port? What is the default DNS port number? Source port merupakan port sementara yang digunakan oleh komputer klien untuk mengirim permintaan DNS. Sedangkan destination port adalah port 53 yang digunakan oleh layanan DNS. Di sini kita menggunakan destination port 53 dan port default DNS adalah port 53. Selanjutnya kita buka command prompt lagi, kita masukkan ini. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Compare the MAC and IP addresses in the Wireshark result to the result from the IP config/all result. What is your observation? Nah, ini untuk compare-nya. Oke, selanjutnya alamat MAC dan IP yang terlihat pada hasil Wireshark sesuai dengan hasil yang ditampilkan pada perintah config/all. Hal ini menunjukkan bahwa paket DNS berasal dari komputer saya dan dikirim menuju DNS server atau router jaringan. Selanjutnya kita expand pada bagian domain name. Terus kita expand juga bagian flags and queries-nya. Ini untuk domain name-nya, flags, dan queries-nya. Nah, kita lanjut pada part 3. Di sini kita mencari paket yang dilabeli standar query response 0x000 hashtag awww.cisco.com. Ini kita close saja. Kita mencari, nah ini dia. What are the source and destination MAC and IP addresses and port number? How do they compare to the addresses in the DNS query packet? Nah, ini untuk MAC address source sumber adalah dan IP address source adalah dan destination adalah
Nah, alamat MAC IP dan nomor port pada paket response ini posisinya terbalik atau berkebalikan jika dibandingkan dengan paket query pada paket query sebelumnya. Paket No20 PC Anda bertindak sebagai source yang mengirimkan permintaan ke DNS server sebagai destination, namun pada paket response ini giliran DNS server yang menjadi source untuk mengirimkan balasan kembali ke PC Anda sebagai destination. Kita expand pada bagian name system, response, dan pada bagian flag, query, dan answer. Ini untuk flag, query, dan untuk answer. Di sini ada pertanyaan. Observe the results. Can the DNS server do recursive query? Ya, server DNS tersebut dapat melakukan recursive query. Hal ini terlihat jelas pada panel detail di bawah bagian flags di mana terdapat baris titik-titik 1 titik-titik sama dengan recursive available server can do recursive query yang menunjukkan bahwa fitur ini aktif. Observe the CNAME and a record in the answer details. How do the result compare to NSLOOKUP result? Nah, di sini hasilnya sangat identik. Pada bagian answer di tangkapan layar Wireshark tersebut terlihat rantai CNAME seperti Cisco, .com, Akensnet, dan seterusnya, yang berujung pada a record yang alamat IP 23.33.217.17, rincian alias dan alamat IP resolusi akhir ini sama persis dengan output yang dihasilkan saat menjalankan perintah nslookup. Di sini ada reflection, ada pertanyaan. From the Wireshark result, what else can you learn about the network when you remove the filter? Nah, jika filternya kita hapus, kita bisa melihat keseluruhan lalu lintas jaringan secara utuh. Kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis protokol lain yang sedang berjalan, seperti TCP, TLS, ARP, atau HTTP. Melihat alamat IP dari perangkat-perangkat lain yang saling berkomunikasi di jaringan yang sama, serta mengidentifikasi layanan latar belakang apa saja yang sedang aktif melakukan transmisi data. Di sini protokolnya DNS, dan jika kita hapus, kita bisa melihat beragam jenis protokol yang ada. Sini ada pertanyaan lagi. How can an attacker use Wireshark to compromise your network security? Seorang penyerang dapat menggunakan Wireshark sebagai alat pengintaian pasif untuk memetakan arsitektur dan host di jaringan. Lebih berbahaya lagi, penyerang dapat melakukan sniffing untuk mencegat lalu lintas data yang tidak dienkripsi seperti FTP, Telnet, atau HTTP dasar, yang memungkinkan mereka mencuri informasi tersebut seperti username, password, atau sesi cookie pengguna. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Pada saat ini saya akan melanjutkan untuk praktikum keamanan cyber untuk tugas yang kelima, di mana saya akan menjelaskan dan melanjutkan untuk lab exploring DNS traffic di part yang ketiga, di mana yang di part ketiga ini adalah explore DNS response traffic. Selain itu, saya juga akan membuat untuk di lab selanjutnya, yaitu attacking a MySQL database. Jadi
Di sini sebelum saya melanjutkan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivaldo Paat dengan NIM 230211060052. Oke, kita lanjut pada part yang ketiga, Explore DNS Response Traffic. Karena yang sebelumnya untuk part 2 dan part 1 telah dibuat oleh teman saya, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk di part yang ketiga. Nah, di sini kita akan membuka untuk Wireshark-nya, tapi di sini ada perbedaan antara yang digunakan di dalam modul dan juga yang akan saya gunakan. Karena yang akan saya gunakan itu saya menggunakan WiFi, tidak menggunakan Ethernet karena perangkat yang saya gunakan itu tidak tersambung dengan kabel Ethernet. Jadi di sini saya menggunakan WiFi untuk capture DNS traffic-nya. Nah, di sini kita diminta untuk select the corresponding response DNS packet label standard query response. Jadi kita diminta untuk memilih standard query response untuk Cisco yang ini. Setelah itu, kita ada pertanyaan apa sumber dan destinasi MAC address dan IP address dan juga port number. Bagaimana mereka bisa di-compare untuk address dari DNS query packet. Jadi, untuk MAC address-nya sendiri itu adalah B6, B30E4065BE dan destination-nya untuk MAC address itu ada di B8, 1E, 1E, A4, BD 3005. Itu bisa dilihat di sini untuk source-nya yaitu B6, B3, 0E, 4065BE dan juga untuk destination-nya itu di B8, 1E, A4, BD 3005. Selanjutnya adalah di bagian dari ini adalah di bagian dari IP address. Untuk IP address-nya sendiri kita bisa lihat di sini. Jadi nilainya 10.181.75.164 untuk DNS server dan untuk destination-nya adalah 10.181.75.108 untuk PC kita. Jadi bisa dilihat di sini untuk source-nya yaitu 10.181.75.164 yaitu dari PC-nya kita 164. Mohon maaf dari port standar DNS dan untuk destination portnya itu ada di dan untuk destination-nya ada di 10.181.75.108 itu adalah untuk PC kita. Nah, selanjutnya di sini ditanyakan port number untuk source port dan destination-nya. Untuk port number-nya sendiri bisa dilihat di sini user dia datagram protocol. Untuk source port-nya itu 53 dan untuk destination port-nya itu 65442. Nah, selanjutnya kita ditanya how do they compare to the addresses in the DNS query packet. Jadi alamat MAC, IP, dan nomor port pada paket respon ini posisinya terbalik atau berkebalikan jika dibandingkan dengan paket query. Nah, pada paket query, paket nomor 20, PC Anda bertindak sebagai source yang mengirimkan permintaan ke DNS server sebagai destination. Namun, pada paket respon ini giliran DNS server yang menjadi source untuk mengirimkan balasan kembali ke PC Anda sebagai destination. Begitu. Jadi, ada perbedaan dari paket query sebelumnya di mana PC kita yang adalah sebagai destination, yang sebelumnya adalah PC kita yang adalah source. Nah, sekarang kita diminta untuk expand domain name system response dan expand flex query and answer. Jadi kita diminta untuk expand, memperbesar untuk tampilan yang di sini supaya kita bisa melihat untuk flag, query dan answer. Kita expand juga untuk ini. Nah, di sini bisa dilihat untuk flag, query dan answer. Jadi query-nya itu ke www.cisco.com. Untuk answer-nya itu dari www.cisco.com yang mengirimkan balik. Untuk flag-nya sendiri ada ini 0x8180 adalah standard query response, jadi dia no error. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengobserve hasilnya. Kita ditanya apakah DNS server bisa untuk melakukan recursive query. Nah, jadi server DNS itu bisa untuk melakukan recursive query. Ini dapat terlihat jelas pada panel detail di bawah bagian flex, di mana terdapat baris titik-titik-titik satu sama dengan recursive available. Oke, kita lihat di bagian flex. Oke, respon. Wait, saya lupa yang mana.
Nah, ini recursive is available, dia itu bernilai 1. Jadi server itu bisa untuk melakukan recursion atau recursive query. Dan ini menunjukkan bahwa fitur untuk recursive query itu aktif. Nah, baru setelah itu kita diminta untuk observe the CNAME and records in the answer detail. How do result compare to an lookup result? Jadi sekarang kita akan melihat untuk CNAME yang ini, di mana kalau mau dilihat itu hasilnya sangat identik. Nah, kalau mau dilihat itu hasilnya sangat identik pada bagian answer di tangkapan layar Wireshark ini. Jadi terlihat kalau CNAME itu seperti www.cisco.com, dan untuk .NET dan seterusnya yang berujung pada a record dengan alamat IP ini 23, saya terbitkan ke bawah, 2333211717. Nah, jadi rincian alias dan juga alamat IP resolusi akhir ini sama persis dengan output yang dihasilkan saat menjalankan perintah dari NSLOOKUP. Nah, selanjutnya ada di bagian reflection. Nah, di reflection ini, from the Wireshark result, kita ada 2 pertanyaan. What else can you learn about the network when you remove the filter? Jadi, kalau kita menggunakan Wireshark, ketika kita menghapus filter, kita bisa melihat keseluruhan lalu lintas jaringan secara utuh. Kita bisa melihat jenis-jenis protokol yang sedang berjalan, seperti TCP, TLS, ARP, dan atau HTTP. Itu bisa kita coba. Semisal kita menghapus, di sini dia hanya ada 2, 4, 6, 8, 9, hanya ada 9 yang bisa kita lihat untuk di UDP port 53, tapi jika kita menghapus untuk filternya, kita bisa melihat untuk keseluruhan jaringan. Di sini dia ada 72 lalu lintas jaringan. Nah, jadi ketika kita melihat alamat IP dari perangkat-perangkat lain yang saling berkomunikasi di jaringan yang sama, serta mengidentifikasi layanan latar belakang apa saja yang sedang aktif melakukan transmisi data. Nah, selanjutnya, di pertanyaan yang kedua, how can an attacker use Wireshark to compromise your network security? Jadi, seorang attacker atau seorang penyerang itu dapat menggunakan Wireshark sebagai alat pengintai pasif untuk memetakan arsitektur dan host di jaringan. Nah, lebih berbahaya lagi jika penyerang dapat melakukan sniffing untuk mencegat lalu lintas data yang tidak dienkripsi, seperti FTP, Telnet, atau HTTP dasar, yang memungkinkan mereka mencuri informasi sensitif seperti username, password, atau sesi cookie dari pengguna. Oke, sekarang kita akan lanjut ke attacking MySQL database di lab yang kedua, lab attacking MySQL database. Nah, di part 4 ini kita akan menggunakan VM Workstation. Tidak akan menggunakan Windows, kita akan menggunakan VM Workstation, dan kita akan melihat bagaimana cara untuk menyerang sebuah database di MySQL. Nah, pertama kita akan buka untuk CyberOps Workstation. Di sini saya sudah buka terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu, di sini kita diminta untuk membuka Wireshark. Oke, kita buka Wireshark. Nah, setelah Wireshark terbuka, di sini kita diminta untuk membuka file. Di sini saya buka file, open, dan kita diminta untuk mencari di dalam directory lab support file, dan di dalam directory lab support file, ini adalah directory utama, dipindah ke lab support file, dan di dalam lab support file kita akan membuka yang namanya SQL Lab Matchup. Oke, yang ini. Kita open. Nah, di sini bisa dilihat kalau Wireshark-nya sudah terbuka. Dan setelah itu, di step yang kelima, di sini, within Wireshark and display capture network traffic. This capture file extends over 8 minutes atau 441 second period the duration of this SQL injection. Oke, jadi di sini bisa dilihat kalau file ini adalah berisi tentang SQL injection attack, di mana dia ada 441 detik. Ini bisa dilihat 441 second.
durasi dari bagaimana orang itu menyerang dengan menggunakan SQL injection. Nah, di sini ada pertanyaan, what are the two IP addresses involved in this SQL injection attack based on the information display? Jadi, kalau mau dilihat dari informasi di sini, dua IP address yang ada itu adalah 10.024 dan juga 10.0215. Selanjutnya, di step yang kedua, kita diminta untuk melihat bagaimana awal mula penyerangan SQL injection ini. Nah, jadi within the Wireshark capture, right click in the line 13. Jadi kita akan membuka line 13 di sini dan kita diminta untuk right click dan memilih untuk follow HTTP stream. Oke, yang ini. Nah, di sini dikatakan line 13 dipilih karena ini memiliki get HTTP request dan ini sangat berguna untuk following data stream as the application layers, dan ini bisa digunakan untuk query testing di SQL injection. Nah, setelah terbuka untuk follow HTTP streamnya, di sini kita bisa melihat kalau source traffic itu ditampilkan warna merah. Baru untuk source has send a get request to host 10.0215 itu di sini kita bisa lihat kalau hostnya itu 10.0215. Dan untuk yang biru ini adalah destination device responding back to the source. Ini adalah dari device-nya. Mohon maaf, kita akan buka 13, sorry. Tadi saya terklik 15. Oke. Yang biru ini adalah bagaimana destination device-nya itu memberikan respon balik dari sumber yang host di atas ini. Oke. Nah, selanjutnya kita diminta untuk find dengan meng-enter 1 sama dengan 1. Kita find next. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita mencari entry dari 1 sama dengan 1, kita bisa melihat ada line yang menunjukkan 1 sama dengan 1, first name admin dan username-nya admin. Di sini kita bisa melihat kalau attacker yang menggunakan SQL injection itu dia memasukkan query 1 sama dengan 1 untuk masuk ke dalam user ID search box target dari 10.0215, di mana dia itu ingin melihat apakah aplikasi ini bisa untuk dilakukan SQL injection. Nah, selain itu aplikasi ini memberikan respon login gagal message. It respond with a record from a database. The attacker has verified they can input an SQL command and the database will respond. Jadi penyerangnya itu memverifikasi kalau mereka itu bisa melakukan SQL command dan database-nya itu bisa merespon. Bahkan dengan pencarian string satu sama dengan 1 itu menciptakan satu statement di SQL yang hasilnya itu selalu true atau selalu berhasil. Jadi di percobaan kali ini itu tidak masalah kita memasukkan apa di field ini, tapi itu akan selalu berhasil atau selalu true. Nah, sekarang kita diminta untuk tutup untuk HTTP stream window-nya karena kita telah melihat kalau attackernya itu menggunakan SQL injection. Dia mencoba menggunakan query 1 sama dengan 1, dan ketika dia mencoba 1 sama dengan 1, database-nya itu bisa merespon. Artinya ini bisa untuk melakukan SQL injection. Nah, selanjutnya kita close untuk HTTP stream Windows dan kita clear display. Kita matikan untuk yang ini filternya agar kita bisa melihat untuk di line-line selain 13, 14, dan 15. Nah, sekarang untuk step 3, lanjutan dari SQL injection atau attack SQL injection. Nah, di sini kita diminta untuk right click di bagian line 19. Oke, kita pindah ke line 19. Kita follow HTTP stream. Nah, di sini kita klik juga 1 sama dengan 1.
Finex. Nah, di sini kita bisa melihat kalau di dalam HTTP stream ini ada query untuk satu sama dengan satu. Nah, setelah itu di sini attackernya itu memasukkan query satu sama dengan satu dan union select database user into user ID search box on the target 10.02.15. Nah, jadi aplikasinya itu dia merespon bukan dengan pesan kesalahan, tapi dia merespon dengan following information. Jadi ada informasi yang dia berikan seperti ini, union select database. Jadi ada first name, baru setelah first name itu ada username, dan selanjutnya sampai di titik ada beberapa username yang ditampilkan dari database ini. Nah, selanjutnya the database name DFWA and the database user is DFWA localhost. There are multiple users account being displayed. Jadi ada banyak akun yang ditampilkan di sini. Bahkan yang terakhir itu ada Diva dengan username itu root localhost. Nah, selanjutnya kita keluar dari ini HTTP stream dan kita matikan lagi filternya. Selanjutnya di step yang keempat, SQL injection attack provide system information. Jadi sekarang dia akan mencoba menyerang sebuah sistem information. Nah, jadi attacker ini, si penyerang ini melanjutkan penyerangannya dengan menargetkan lebih spesifik informasi. Jadi di sini dia saya akan membuka untuk di line 22, saya akan right click untuk line 22 dan akan follow HTTP stream. Nah, di sini kita bisa lihat kalau in red the source traffic is shown and setting is get request to host 10.02.15 dan biru itu adalah destination device is responding back to the source. Jadi merah ini bisa diperlihatkan orang yang melakukan atau host yang melakukan request, baru yang biru ini adalah destination device yang digunakan untuk responding balik atau merespon kembali apa yang telah diminta oleh host. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang selanjutnya, di mana kita diminta untuk mencari lagi satu sama dengan satu dan kita find next. Nah, di sini kita bisa lihat kalau untuk entry ini, when the text is located, klik cancel dan cari text boxnya. Oke, yang ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat kalau attackernya itu mencoba memasukkan query satu sama dengan satu lagi, atau di sini satu atau satu sama dengan satu union select null version. Nah, di mana user ID search box on the target 10.02.15 itu dia melocate untuk version identifier dan dia melihat atau menotis bagaimana version identifier di output yang terakhir ini, yang ini 57 Ubuntu ini itu ada sebelum dia menutup untuk file div ini. Sebelum dia menutup untuk closing HTML code. Jadi di sini ada pertanyaan, what is the version? Jadi dia menggunakan versi 5.7.12 Ubuntu. Jadi dia sudah mendapatkan, tadi dia sudah mendapatkan username, baru namanya. Selanjutnya dia telah menggunakan versi yang digunakan untuk versi yang digunakan yaitu 5.7.12 Ubuntu. Nah, setelah itu kita keluar, dan setelah kita keluar, kita pindah ke kita matikan lagi untuk ini, kita matikan filternya dan kita masuk ke step yang kelima, di mana step yang kelima itu adalah SQL injection attack dan table information. Jadi sekarang attackernya itu tahu kalau ada banyak angka yang ada di dalam tabel SQL yang berisi banyak informasi. Jadi attackernya itu mencoba untuk menyerangnya dan mencarinya. Nah, di sini kita lihat di line 25, kita follow HTTP stream, mohon maaf. HTTP stream. Di sini bisa dilihat kalau the source is shown is red, merah ini. Baru itu adalah request to host.
baru setelah itu blue itu adalah dari destinasi merespon balik apa yang diminta oleh host, apa yang di request oleh host. Di sini kita ketikkan sekarang users dan kita find next. Nah, di sini oke. Nah, di sini lumayan banyak. Nah, di sini kita bisa melihat di tab user ini kita bisa melihat kalau dari attacker itu mencoba memasukkan query 1 atau 1 sama dengan 1, sama seperti yang sebelumnya. Baru union select null table name from information schema table, dan dia itu memasukkan user ID search box di target 10.02.15 untuk melihat semua isi dari tabel yang ada di dalam database. Nah, di mana kita bisa melihat ini ada banyak output dari tabel, dan di mana attacker juga bisa melihat secara spesifik untuk tabel ini. Nah, setelah itu kita ada ditanya, what will modified comment of one or 1 atau 1 sama dengan 1 union select null column name from information schema column where table names user do for the attackers. Jadi ketika dia melakukan perintah ini, dia memodifikasi perintah ini, itu memungkinkan penyerang untuk melihat daftar semua nama kolom yang terdapat secara spesifik dalam tabel users. Dengan mengetahui secara pasti nama kolom-kolomnya, seperti mengetahui nama kolom untuk username dan password, penyerang dapat merancang perintah SQL injection selanjutnya untuk mengekstrak dan mencuri data sensitif dari dalam tabel tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam step yang ke-6, ini kita keluarkan, dan kita matikan filternya. Nah, di step yang ke-6, the SQL injections attack concludes. Jadi, attackers ini, dia mendapatkan yang terakhir atau mendapatkan hadiah yang terbaik, yaitu password yang dihash. Nah, di sini kita akan membuka line 28. Nah, di line 28 kita follow HTTP string-nya. Nah, di sini kita langsung cari 1 sama dengan 1. Next. Nah, di sini kita diminta ketika attacker memasukkan query 1 sama dengan 1 union select user password from users into a user ID search box on the target 10.02.15 untuk mengambil username dan password yang telah dihash. Di sini kita bisa melihat kalau ada password seperti ini, username-nya admin. Baru setelah itu di sini password from user. Nah, first name hack, username me. Nah, baru di sini kita bisa melihat semisal dari ini, admin. First name admin, username-nya ini. Oh, ini mohon maaf, ini untuk passwordnya. Nah, kita bisa lihat juga dia menggunakan query yang ini, di mana username-nya itu first name itu 1337 dan untuk passwordnya yang ini. Nah, selanjutnya kita ditanya, which user has the password hash of 8D35 3533D7 5AE 2C 3966D7 E0 D4 FCC 69216B. Di sini kita bisa melihat kalau user yang memiliki password ini adalah username yang ini 1337. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menggunakan website. Di sini dia menggunakan website cracknations.net untuk copy password hash ini dan melihat apa sih password plain text-nya. Sini saya akan membuka untuk yang ini. Saya copy, saya akan membuka Desmod. Di sini kita sudah masuk ke dalam sini dan kita akan memasukkan password hash-nya yang ini. Dan I'm not a robot. Crack hash. Dan kita bisa melihat dari passwordnya hash, yaitu ini. Tipenya adalah MD5 untuk passwordnya. Dan untuk
hasil dari passwordnya yang benar sebelum di hash itu adalah Charlie. Sehingga what is the plain text password? Kata sandi aslinya atau plain textnya itu adalah Charlie. Ini adalah password sebelum di hash. Dan setelah itu kita diminta untuk tutup ini dan tutup ini. Nah, kemudian kita ditanya reflection. What is the risk of having platform use the SQL language? Jadi, resiko utamanya adalah aplikasi web tersebut rentan terhadap serangan SQL injection. Jika input pengguna tidak divalidasi dengan baik, peretas dapat menyuntikkan perintah SQL berbahaya untuk mengeksekusi query sembarangan. Akibatnya, peretas dapat membocorkan, mengubah, atau menghapus seluruh data sensitif seperti username dan password yang tersimpan dalam database. Nah, yang kedua, browse the internet and perform a search on prevents SQL injections attack. Nah, ditanya, apa dua metode atau step yang bisa kita gunakan untuk prevent SQL injection attack atau menghindari serangan dari SQL injection? Jadi, yang pertama itu adalah dengan menggunakan prepared statement atau parameter query, yaitu memisahkan antara struktur kode SQL dengan data input dari pengguna, sehingga database tidak akan mengeksekusi input pengguna sebagai perintah operasional. Yang kedua, yaitu validasi dan sanitasi input. Nah, input validasi dan sanitation itu memastikan bahwa semua data yang dimasukkan pengguna telah dibersihkan dari karakter-karakter khusus, seperti tanda kutip tunggal atau tanda titik koma, dan sesuai dengan format yang diharapkan. Misalnya menolak input huruf pada kolom nomor telepon sebelum diproses oleh database. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh lab reading server's log yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sampai di sini dan terima kasih. Oke, oke, perkenalkan, nama saya Jonathan Gabriel Kaligis dengan NIM 230211060040. Dan sekarang kita akan lanjut untuk bagian selanjutnya atau part selanjutnya di lab reading server logs pada tugas 5 kita, yaitu praktikum keamanan cyber. Kita lanjut saja. Di sini yang kita perlukan ada cyber ops, virtual machine, dan juga internet access. Jadi di sini ada tiga objektif, tapi di sini bagian saya akan menjelaskan hanya dua part saja, dua bagian saja. Nah, kita masuk ke reading log files with cat, more, less, and tail. Jadi pada bagian ini kita diperkenalkan berbagai alat baris perintah atau CLI dasar pada sistem operasi berbasis Linux ini. Kita akan membaca log file menggunakan komen-komen di atas komen-komen berikut. Oke. Jadi pertama kita akan opening log files. Jadi kira-kira di sini kita akan membuka log file. Di sini bilang log file commonly contain plain text information which can be viewed by practically any program able to handle text. Jadi contoh text editor for example. Jadi sini maksudnya ya log file itu biasanya itu contain atau berisi plain text atau hanya teks doang atau hanya teks saja dengan informasi-informasi yang ada seperti itu. Dia bisa di view atau bisa dilihat untuk berbagai program yang menghandle teks, contohnya text editor. Jadi kira-kira kita akan untuk step pertama kita akan membuka log file, dan kita sudah ketahui ya log file itu seperti apa. Jadi di section ini kita akan fokus ke command line based yang program yaitu cat, more, less, and tail. Di sini kalau cat di sini bilang derived from the word con concatenate is a Unix
Command line based tool used to read and display the contents of a file on the screen. Kayak jadi seperti itu. Untuk cat, jadi dia lebih ke memperlihatkan eh, atau menampilkan seluruh isi file secara langsung yang kita akan lihat sebentar. Jadi di sini kita akan coba. Jadi sebenarnya ini kan sudah dipakai beberapa kali di praktikum atau di tugas-tugas sebelumnya. Jadi mungkin sudah terlihat jelas bahwa ini memperlihatkan ya seluruh isi file secara langsung seperti itu. Jadi kira-kira ini dibilang kita cat file ini long test tutorial log. Jadi long test tutorial log seperti yang ada di sini. Ini the content of the file should scroll, ya benar ya, scroll through the terminal window until the all contents have been displayed. Jadi dia display all content atau seluruh yang ada secara langsung dan bisa di scroll langsung ke bawah seperti ini. Itu pakai cat. Jadi apa what is a drawback of using cat with a large text file? Jadi apa kelemahannya? Ya, di sini tertulis kelemahan menggunakan cat pada file besar itu perintah ini akan langsung mencetak seluruh isi file tanpa henti. Akibatnya teks akan menggulung scroll ke bawah sangat cepat sehingga langsung baris akhir. Jadi kira-kira ya seperti yang kita ketahui jika banyak sekali file terus langsung di display atau diperlihatkan otomatis dia sangat panjang dan apalagi kalau pakai comment cat ini dia langsung display bagian akhir dari berapa banyaknya file teks yang ada yang terdisplay seperti itu. Jadi ya kelemahannya mungkin dia langsung scroll ke bawah, dia langsung bagian paling bawah dari file tersebut seperti itu. Jadi kira-kira kenapa itu menjadi kelemahan ya? Karena hal ini membuat kita tidak mungkin membaca bagian awal ataupun tengah ataupun hal-hal lain yang di atas seperti itu. Jadi cuma bisa di bagian bawah terlebih dahulu lalu scroll ke atas dan itu mungkin akan sedikit memakan banyak waktu. Seperti itu. Itu untuk kelemahan dari cat. Jadi ada juga another popular tool for visualizing log file is more. Similar to cat, more is also Unix command line bahwa that can open text space ya and display the file contents on the screen. The main difference between cat and more is that more support page break. Jadi ada page break-nya. Perbedaan more dan cat mungkin di bagian menampilkan isi filenya. Jadi allowing the user to view the contents of a file one page at a time. This can be done using jadi karena dia per page per halaman jadi bisa next page-nya dengan cara space bar. Kita akan lihat nanti seperti ini. Jadi kita hanya mengganti more. Ini cat, nah ini more. Jadi seperti ini mungkin tidak terlalu kelihatan. Nah, kita tekan spasi, spasi, spasi. Ini ada persenannya ya. Jadi sudah berapa persen kita sudah mau sampai akhir atau belum untuk filenya, file tersebut. Jadi itu tarikan cat yang more. Yang more itu dari sini. Kira-kira sampai iya, di sini itu baru 49%. Jadi kalau kita spasi lagi 55, 60 sudah mendekati akhir sampai 9 coba kita contoh 94%, sudah berapa banyak? Tunggu ya. Nah, di sini kita coba scroll nah itu. Sebanyak kira-kira sebanyak ini ya. Ini sudah 94%. Ini sebanyak ini 94%. Jika kita spasi lagi, maka ini sudah 100%-nya. Gitu, isi dari log file atau file yang sudah dibuka seperti itu. Nah, tapi ada juga pertanyaan di sini, what is the drawback of using more? Jadi apa kelemahannya, kelemahan utama dari using more, comment more ini? Jadi ya di sini juga ada kelemahannya, di mana kelemahan dari more ini adalah navigasinya yang terbatas. Jika kita akan bergerak maju atau ke bawah melalui file,
baik baris demi baris atau halaman demi halaman, itu yang membuat susah atau mungkin membuat Anda atau kita itu tidak dapat menggulir atau scroll kembali ke atas untuk membaca teks di halaman sebelumnya yang sudah lewat. Tapi di sini perbedaannya, kalau di bagian more pada update Linux kali ini, dia itu bisa di-scroll sebelumnya. Perbedaan dari apa sistem operasi Linux sebelum versi-versi sebelumnya, mereka itu menggunakan page. Jadi saat kita spasi dia akan berpindah page. Sedangkan kalau di Linux versi sekarang, sistem operasi Linux versi sekarang, dia sudah lebih maju dan sudah lebih baik. Jadi otomatis dia bisa seperti rollback. Kita akan melihat rollback untuk melihat eh, file yang sudah kita next page, yang harusnya next page, tapi di sini kita hanya membuka apa membuka page baru, membuka eh, teksnya lebih banyak lagi atau anggapnya scroll down tapi dengan cara spasi yang lebih terstruktur ke bawah. Tapi kelemahannya itu kira-kira. Jadi building on the functionality of Cat and More, ada juga less tool yang allow the contents of a file to be displayed page by page, while also allowing the user to choice of viewing process. Jadi ini sama halnya seperti More. Jadi kita coba saja terlebih dahulu. Jadi ini, nah, oh sebentar, salah copy. Nah, ini. Oke, jadi kira-kira kalau di bagian less ini, dia itu sudah pergi ke filenya, tapi dia tidak mengganggu terminalnya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Less ini kan sudah terjalankan, sudah dijalankan ya, sudah terjalankan log filenya, tapi dia tidak muncul history yang seperti ini kayak di atas-atasnya atau di bawah-bawahnya, melainkan dia pergi ke page lain gitu. Kita copy lagi, tuh. Jadi dia terus scroll ke bawah, kita bisa scroll ke atas juga, tapi ketika scroll ke bawah dia akan membuka hal baru seperti itu, sama seperti yang sebelumnya. Tapi bedanya di sini dia di page lain, halaman lain. Jadi langsung end seperti ini. Lalu ya ketika kita mau end tekan Q dan dia akan kembali ke page terminal sebelumnya. Seperti itu. Jadi ya kira-kira the contents of the file should scroll through the terminal window and stop when one page is displayed. Jadi dia akan pergi ke page lain, lalu dia bisa scroll juga tanpa mengganggu, tanpa mungkin sudah terlewat mungkin file log stash-nya di atas sudah salah konteks. Ternyata saat kita scroll berbeda, jadi ini dia pergi ke page lain agar tidak mengganggu konteks-konteks, tidak diganggu konteks-konteks sebelumnya. Seperti itu. Jadi ada use the key on your keyboard to exit the last. Oke, lalu ada juga bagian tail. Nah, tail ini display the end of text file. By default, tail displays the 10 lines of the file dari sebuah file yang akan kita buka seperti itu. Coba lagi. Nah, kira-kira ini cuman 10 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya benar. 10 line dari file. Nah, step 2, in the some situation, it is desirable to monitor log files as log entries are written to the log files. For those case, di sini di situasi tertentu, it is desirable to monitor. Jadi dia
kira-kira dia melakukan apa ya namanya, simulasi pemantauan real time dengan cara membuka dua jendela terminal. Jadi menggunakan satu terminal untuk memantau log dengan tailmin F dan terminal lain untuk eh, seperti buka pesan baru atau chat baru ke dalam file tersebut. Mungkin kita akan coba tes dulu. Ini, nah, ini. Nah, oh di sini tertulis ya, tail cannot open min F for reading message file. Tapi di sini langsung muncul kira-kira seperti sama lagi 10, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, iya. Ada 10 file juga, seperti karena dia main tail, jadi 10 baris. Lalu di sini coba kita baca terlebih dahulu, what is different output of tail and tail min F. Jadi kalau tail itu hanya menampilkan 10 baris, sedangkan perintah tail min F berarti follow tidak akan berhenti setelah menampilkan baris terakhir. Dia akan memberikan file tetap terbuka dan memantaunya secara real time. Jadi kayak dia langsung turun seperti itu ya. Tapi di sini karena dia sudah update versi sistem operasi yang terbaru, versi terbaru, jadi dia tidak ada eh, Studio Telmin F. Coba kita coba lagi. Kayak ini salah saya yang mengetik atau memang tidak ada. Nah ya, oh ya benar. Jadi sini saya salah dalam mengetik ya. Tapi kira-kira jika ada komen-komen yang ketika update maka dia tidak bisa menampilkan. Tapi kita bisa cek juga dengan cara ya kita ketik lagi kan tadi kita copy, saya copy. Jadi di sini saat kita misalkan apa ya, cat atau mungkin coba. Nah, ini kan dia bilang sambil berjalan boleh sambil kita buka. Kalau kita enter. Nah, kalau kita copy paste, tidak bisa juga ya. Oh dia harus di Ctrl C. Oh iya. Jadi ini seperti yang di penjelasan tadi bahwa em, ia akan membiarkan file tetap terbuka dan memantaunya secara real time. Jadi kita bisa tetap terbuka. Jadi jika ada baris log baru tambahkan dalam file tersebut oleh sistem, Terminaf akan langsung, oh dia langsung real time guys. Jadi seperti monitor, ya seperti yang dibilang itu actively monitor the content. Jadi dia memonitoring konten dari sebuah file atau log file yang kita buka dengan pakai sudo telminf. Dia akan masuk otomatis, dia akan terdisplay otomatis ketika file tersebut berubah. Seperti itu bedanya dengan telmin F, dia 10 file terakhir. Kalau sudo tail itu 10 baris terakhir, sedangkan sudo telmin F dia eh, seluruh dan pas pesan baru yang masuk seperti itu. Ketika ada pesan baru masuk. Oke, seperti itu. Ini contohnya tadi yang kita sudah coba. Oke, di sini kita bisa sambil mencoba ya tadi ya. Jadi sambil kita tes, coba kita ini. Nah, kita boleh coba tambah file, echo, terus enter. Oh, sebentar, kita tambah terminal baru ya. Iya ya, ini. Nah, itu ya guys ya. Jadi this is a new entry. Jadi kita coba lagi echo. Akan itu coba tulis. Hai, bagaimana? Nah, hai, bagaimana? Jadi dia langsung muncul di log file dari long test tutorial ini. Seperti itu guys. Jadi kalau kita mau exit, kita Ctrl C. Kalau kita lihat di sini, ya sama. Jadi seperti itu untuk sudo tail min f. Lalu yang kedua, part 6, log file and syslog. Jadi kira-kira bagian kedua ini tidak lagi hanya fokus pada cara membaca teks,
tapi dia akan beralih pada pemahaman tentang bagaimana sistem operasi atau operasi sistem ini mengelola log itu sendiri secara terpusat serta dengan aspek keamanannya seperti itu. Jadi kita akan coba log file and syslog. Jadi di sini kita coba dulu sudo cat, kita exit satu. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini keamanannya sudah ada. Nah, oke. Jadi kita tes, lihat sini. Why did cat command have to be executed as root? Jadi sini bilang as root ya. Jadi dia harus masuk ke sudo, pakai sudo. Kenapa harus sudo? Sudo itu kan super user do atau admin itu melakukan apa gitu di kalau sudo gitu, kalau pakai command sudo. Kenapa perintah cat harus menggunakan sudo atau root? Jadi perintah cat ini harus dieksekusi sebagai root karena file log system seperti yang ada tadi itu berisi informasi yang sensitif mengenai operasi sistem. Karena dia berisi sensitif, jadi tidak boleh diubah ataupun tidak bisa diketahui, maka dia harus pakai password atau mungkin karena dia sudo, jadi dia pakai password karena dia root atau super usernya atau adminnya seperti itu. Mungkin dia ada permissionnya gitu. Notice that the only to keep. Oke, kita akan coba. Tadi kalau tadi satu, ini sekarang dua ya. Ini satu ya, ya ini satu ya. Terus ini dua. Sorry, ini kayaknya salah di. Kan. Terus enggak ya. Oh salah. Apa yang pakai ini? Syslog gitu. Oke, ini seperti yang kita lihat ya. Cat-nya tidak muncul ya. Syslog 3 segala macam pun tidak ada. Can you think of a reason why is it so important to keep the time and date of computer correctly synchronized? Sinkronisasi waktu itu kenapa sangat krusial ya? Karena ya kalau dipikir secara logika, eh, sinkronisasi waktu itu sangat penting karena untuk keamanan juga ya salah satunya. Tapi sini kita baca dulu. Analisis log karena memastikan setiap entry log dari berbagai perangkat jaringan dan server memiliki stempel waktu yang sama dan akurat. Itu salah satunya yang membuat jadi alasannya untuk keamanan sistem. Saat melakukan investigasi insiden keamanan atau troubleshooting, analisis bergantung pada timestamp ini untuk melakukan korelasi kejadian atau event correlation, guna merekonstruksi urutan kejadian atau kronologi pas serangan dari awal sampai akhir di berbagai sistem yang berbeda. Jika waktu tidak sinkron, akan sangat sulit untuk mengetahui sistem mana yang terdampak lebih dahulu atau mungkin terkena serangan terlebih dahulu atau mungkin hal yang negatif terlebih dahulu. Jadi seperti itu guys. Jadi kira-kira log file system syslog ini ya berguna untuk keamanan juga. Seperti itu. Jadi log file itu bukan hanya untuk penyimpanan segala macam, tapi ada keamanannya juga. Karena log file itu ya sangat sensitif jika tidak dijaga atau jika berisi file-file yang penting seperti yang sudah kita ketahui tadi, makanya dia harus menggunakan sudo. Kenapa? Karena ya ada file sensitif di dalamnya. Itu mungkin dari saya untuk lab reading server logs untuk part 1 dan part 2, dan part selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi, perkenalkan nama saya Kevin Leatimia dengan NIM 230211060046. Dan pada saat ini saya akan melanjutkan untuk pengerjaan dari modul tugas 5 praktikum keamanan cyber ini. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan di part yang ketujuh yaitu tentang log files dan jurnal CTL. Oke, jadi di sini
ada beberapa deskripsi, yaitu another popular log management system is known as journal, managed by the journal daemon. This system is designed to centralize the management of logs regardless of where the messages are originating. And the most evident feature of the journal system daemon is the use of append-only binary files serving as its logs files. Jadi dalam jurnal D ini menggunakan sistem yang bersifat itu append only, jadi hanya ditambahkan ke terakhir paling bawah binary files. Jadi sifatnya itu merupakan file binary yang log filesnya itu jadinya bersifat binary seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke step yang pertama. Kita akan membuka jurnal dlogs ini menggunakan journal-ctl command. Nah, journal-ctl ini merupakan satu alat yang dapat menampilkan log entry dari journal binary log files yang tersimpan sebelumnya. Jadi kita langsung coba saja. Sini journal. Nah, kita bisa lihat di sini untuk jurnal binary log filesnya itu sudah muncul. Ini seperti ini. Nah, ini semua dimulai dari atas, dari sekitar tanggal 10 Februari ini. Nah, lanjut ke bawah seperti itu. Kemudian kita menggunakan Ctrl C untuk exit dari tampilan yang seperti ini. Ctrl C. Tunggu sebentar. Saya atur seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kita akan coba untuk melakukan komen ini menggunakan journal-ctl OTC untuk menampilkan timestamp yang di sini menggunakan zona waktu UTC. Jadi langsung saja. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk timestampnya itu ikut berubah. Kita coba untuk lihat. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai ke bawah. Nah. Oh, tunggu sebentar. Ini ada sedikit error. Oke, jadi tadi di atas sini sudah. Nah, ini tadi sempat saya coba ya di sebelum pembuatan video ini dan dia berfungsi dengan baik. Dimana ininya timestampnya itu berfungsi di jam 23.213 dan bisa dilihat di sini waktu saya sudah jam 9, sekitar setengah jam sebelumnya sudah saya coba dan ini sepertinya ada sedikit error menyesuaikan dengan waktu saya. Ini harusnya menjadi 25.9 maksud saya, namun ada sedikit gangguan. Oke, kita lanjut saja. Sebentar, kita langsung masuk ke yang B. Nah, untuk yang B sendiri ini dia sesuai dengan
waktu saat booting virtual mesinnya ini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat pada saat saya booting tadi, tunggu sebentar. Ini ke atas, scroll dulu ke atas. Nah, waktu saya booting tadi itu sekitar setengah jam yang lalu. Ini lihat di sini. Nah, ini. Sejak saya booting itu di 23.211 ini sampai ke bawah. Itu untuk journal filesnya yang sejak di booting. Oke, lanjut. Saya akan coba untuk filter. Nah, ini tadi filter sejak booting ya. Kemudian ini filter selanjutnya yaitu mengecek apakah service dari Wings ini dengan ketentuan sejak hari ini apakah dia ada untuk lognya atau tidak. Saya coba. Oke, di sini bisa kita lihat. Jadi untuk service dari Wings sendiri itu dia tidak ada untuk yang berjalan jika difilter berdasarkan yang hari ini. Nah, kita coba untuk menghilangkan filter yang sejak hari ini apakah dia bisa? Apakah dia muncul? Nah, di sini ada deactivate successfully. Jadi untuk service ini sendiri dia sempat berjalan pada Februari 10 ini. Jadi tanggal 10 Februari sekitar pukul sekian service dari Wings ini ada berjalan. Nah, namun tadi karena untuk difilter yang sejak hari ini itu service dari Wings itu sendiri tidak berjalan, jadi dia akan menghasilkan no entries. Oke, lanjut. Kita akan coba yang K. Kita filter K. Nah, filter K itu sendiri untuk memfilter file log yang dihasilkan oleh kernel. Hanya oleh kernel sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat kebanyakan kernel ya. Hampir semuanya kernel karena kita sudah memfilter untuk kernel, untuk file log yang dihasilkan oleh kernelnya. Kemudian lanjut yang terakhir. Itu yang F. Nah, jadi yang F ini file log hanya beberapa file log yang sesuai dengan real time sekarang. Jadi itu sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi 10 log terakhir yang berjalan dalam waktu sekarang ini. Jadi hanya tampil 10 file log saja jika kita memakai F ini. Filter F itu sebenarnya mirip-mirip dengan sistem filter dari tail F yang sudah dijelaskan di atas. Nah, seperti itu untuk filter-filter pada jurnal D ini, jurnal CTL untuk sebagai alatnya. Oke, jadi di sini ada pertanyaan reflection. Bandingkan dari syslog dan jurnal D, bagaimana keuntungan dan kerugian dari masing-masing penyimpanan log file ini. Oke, jadi untuk syslog itu sendiri dia keuntungannya dia banyak disimpan pada banyak terpakai pada perangkat-perangkat komputer dan yang paling umum itu dia bersifat plain text. Jadi pada file syslog itu sendiri dia bisa diakses langsung menggunakan aplikasi contohnya seperti Notepad dan bisa langsung dibaca dan biasanya juga disimpan dalam server utama yaitu server syslog. Dan untuk kerugiannya sendiri itu dari syslog sendiri dia untuk meminimalisir size filenya biasanya dia terbagi dengan menjadi beberapa file syslog seperti syslog 1, syslog 2. Ini yang membuat menjadi
suatu kerugian, karena jika kita mau melihat file log sebelumnya itu kita harus mengecek satu persatu dari file syslog ini karena dia terbagi atas beberapa file gitu. Nah, lanjut ke jurnal D. Nah, jurnal D ini menjadi keuntungan pada kerugian dari file syslog tadi, di mana pada jurnal D ini semuanya itu terkumpul pada satu sistem daemon yang menggunakan append only tadi, dan keuntungannya itu juga bisa kita lihat berdasarkan apa yang telah kita coba tadi, yang dimana pada file filenya itu kita bisa langsung untuk memfilter apa saja yang telah berubah pada perangkat kita. Nah, file-lognya itu sendiri dia langsung muncul sesuai apa yang kita mau coba cari. Beda dengan syslog tadi yang harus kita coba cari satu-satu pada masing-masing filenya. Nah, itu yang menjadi keuntungan pada jurnal D. Dan untuk kerugiannya sendiri yang tadi menjadi keuntungan bagi syslog, yaitu pada jurnal D sendiri itu dia filenya bersifat binary. Nah, di mana binary log files ini harus dibuka menggunakan alat khusus, yaitu jurnal CTL tadi, dan tidak bisa menggunakan cara lain yang membuat file jurnal D ini kurang fleksibel seperti syslog yang bisa dibuka menggunakan contohnya notepad dan bisa langsung dibaca karena filenya itu bersifat plain text. Oke, dan cukup sekian mungkin penjelasan dari part yang ke-7 ini dari tugas 5. Jika ada salah kata dari kami semua mohon dimaafkan, dan sekian, terima kasih.